Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dini Mawar Nur Hidayah, NIM 233141095. Dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2023. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan sistem pembelajaran MI yang diampu oleh Ibu Kustiarini MPD. Nah, anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk fase C Kurikulum Merdeka, dengan tema yaitu cahaya dan sifatnya. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama cahaya, yang kedua sifat-sifat cahaya. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sesuatu yang bersinar dan terang seperti lampu atau matahari yang memungkinkan mata kita menangkap bayangan benda-benda sekitar. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Adapun sumber cahaya antara lain yang pertama, matahari. Kedua, api. Ketiga, senter. 4, lampu. Dan lain sebagainya. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, benar sekali, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu, api, senter juga menghasilkan sumber cahaya. Yang kedua, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Mari kita pelajari secara detail sifat-sifat cahaya berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Berikut adalah peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti pada gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Kemudian, bagaimana terbentuknya bayangan? Salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus dan tidak berbelok. Nah, saat cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk sebuah bayangan. Sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Contohnya, ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya dipantulkan oleh cermin ke mata kita, sehingga kita dapat melihat pantulan kita di cermin. Sifat yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini,
cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Menurut sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bening. Semua cahaya bisa menembus benda. Kedua, buram. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. 3. Gelap. Sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Peristiwa cahaya dapat dibiaskan terjadi pada kegiatan seperti gambar tersebut. Ketika kita mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan pensil terlihat patah ketika sebagian pensil dicelupkan ke dalam air. Sifat yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Lalu, bagaimana pelangi itu terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.